ada yang menarik di KTT ASEAN kemarin, Neng. Ya, gimana tuh? Pak Prabowo pulang cepet. Oh iya, nggak sampai full sampai akhir ya? Nah, itu yang beredar spekulasinya nih. Karena Pak Prabowo tersinggung sebut salah nama. Sama Malaysia. Media Malaysia nyebut Iya. Presiden Jokowi ya. Dan itu di TV nasional Malaysia loh, salah satunya yang memberikan narator. Ini menjadi diskursus hebat di kalangan masyarakat Malaysia sendiri tuh. Iya. Nah, yang menarik setelah disebut salah ucap, kemudian kan cukup bangga itu Malaysia mendapatkan highlight spot, Ya, spotlight yang luar biasa. yang cukup luar biasa ya dari KTT ASEAN kemarin. Dan Pak Prabowo katanya lagi memberikan kesempatan. Ya, kemarin kan memang Indonesia menjadi media darling lah di dunia internasional ya. Saat ini Malaysia sedikit mendapatkan. Pak Prabowo nggak mau gangguin itu katanya. Oke, tapi apa iya gara-gara itu Pak Prabowo pulang cepat, Mas? Atau Pak Prabowo tersinggung karena Malaysia nyontek kita? Oke, keseruan obrolan ini rasanya harus saya jeda dulu begitu ya, karena kita harus sapa terlebih dahulu ini sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kembali, ayo kita ngulik politik. Baik, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, di awal episode ini sudah seru sekali ini dipantik oleh obrolan dari dua teman diskusi saya hari ini yang juga sudah hadir bersama saya begitu ya, ada Mas Aab dan juga Mas Icang. Halo Mas Aab, Mas Icang. Halo. Aduh, kita bahasin lagi nih mengenai diplomasi internasional, politik luar negeri ya Mas ya. Dimana tadi itu kan yang saya dengar begitu obrolannya dari Mas Aab dan juga Mas Icang ini membahas sedikitnya pernak-pernik di KTT ASEAN yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Begitu ya Mas ya. Nah, itu kan salah satu pernak-perniknya nih Mas. Rasanya masih banyak begitu ya pernak-pernik lainnya, terutama mengenai diplomasi internasional dan politik luar negeri Indonesia, Presiden Pak Prabowo, Wapres Gibran Raka Buming Raka begitu ya. Nah, gimana kalau misalnya di episode kali ini kita rasanya membahas lah begitu setahun pemerintahan Prabowo Gibran dalam diplomasi luar negeri ataupun politik internasional ya begitu Mas ya. Rasanya ini ulikannya juga udah. Wah, kayaknya Icang sudah banyak ulikannya. Itu bajunya udah kayak Pak Prabowo tuh. Ini versi slim fit-nya. Oh, versi slim fit-nya ya. Nah, ASEAN itu menjadi salah satu bagian yang dipandang agak cukup diabaikan katanya buat Indonesia ya. Karena selama ini politik luar negeri kita lebih ke sektor yang lebih global gitu. Langsung mengiris dua kekuatan besar yang ada di dunia yang selama mungkin ratusan tahun ke belakang lah menjadi rival cukup hebat ya gitu. Sejak Perang Dingin, kemudian setelah Perang Dingin usai masih juga diperbenturkan dua kekuatan besar, Blok Barat dan Blok Timur, Amerika Serikat, Eropa, kemudian ada Tiongkok dan Rusia. Ini kan dari dulu memang dalam tanda kutip menjadi dua kutub poros kekuatan besar global. Nah, tapi kemarin di KTT ASEAN itu cukup banyak juga itu hal-hal cukup menarik gitu. Apalagi kalau sudah berkaitan antara Indonesia dan Malaysia, Jang. Oh iya. Selalu ya. Malaysia sama Indonesia. Salah sebut namanya Pak Prabowo, tapi itu juga keterlaluan sih. Ya, kalau yang kalian nyebut tuh negara Peru, oke lah jauh Mas. Negara tetangga kita. Nah, serumpun pula ya. Masa dia baru tahu kalau ganti presiden. Itu dia sih yang juga jadi pertanyaan saya. Cuma yang cukup menarik, ada satu momen tuh yang perniknya, yang ketika dalam sesi sidang itu Pak Prabowo lagi berkumpul dengan Menlu, Mas Ugi dan beberapa delegasi dari Indonesia, itu datang dari belakang tuh PM Malaysia, iya Pak Anwar Ibrahim, yang membuat Pak Prabowo kaget tuh. Itu kenapa Mas katanya? Nah, salah satunya infonya minta maaf karena ada salah penyebutan nama itu. Sampai Pak Anwar Ibrahim langsung yang kemudian harus minta maaf loh. Iya. Cuma ini gue lihat di di media sosial, masyarakat Malaysia sendiri mengecam cukup luar biasa hebat terhadap medianya karena
masa sih sekelas protokol Iya. itu bisa salah menyebut gitu. Ada beberapa ulasan itu yang mengatakan seandainya ini dilakukan oleh TV-TV yang periferi gitu masih bisa dimaklumi lah. Ini TV nasional, nasional, tingkatnya ASEAN gitu ya, sampai menyebut nama presiden aja salah. Ya kayak mungkin kita kalau misalkan Anwar kesini disebut Mahathir mungkin juga ngambek juga. Oh, iya. Ya kan? Nah, di KTT ASEAN ini pernik apa lagi yang bisa lo urai, Jang? Kayaknya agak lumayan banyak ya. Apa kali aja ini. tuh? Ini kan KTT ASEAN dengan ketuaan Malaysia ya. Sepertinya sih memang agak naik kelas KTT kemarin tuh Mas. Oh iya iya. Jadi KTT regional tapi rasa global. Oh iya ya. Yang hadir banyak Mas. Iya, yang hadir banyak ya. Gak cuma dari ASEAN kan, ada Donald Trump jelas, ada PM Sanai Takaichi ya. Oh iya. Yang baru dilantik belum berapa lama. Dan itu merupakan presiden perdana menteri perempuan pertama di Jepang. Terus juga ada Pak Lula da Silva dari Indonesia juga, dari Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, ada Kanada juga dan lain-lain juga. Dan ada beberapa lah ya highlightnya. Yang pertama itu adalah bergabungnya Timor Leste menjadi anggota ke-11 ASEAN. Iya. Akhirnya Mas. Akhirnya. Setelah 14 tahun berarti. Ya, dulu menjadi salah satu wilayah kita lah ya. Betul. Kan 2011 sudah mengajukan sebetulnya. Namun baru 2022 jadi negara observator. Ini memang jadi isu ya di internal. Karena sesungguhnya ternyata Mas, kita itu mendorong untuk Timor Leste masuk ke ASEAN. Tapi ada satu negara yang lain sendiri memang. Yaitu Singapura. Karena dianggapnya Timor Leste itu belum memadai secara SDM. Jadi liabilitas ya. Jadi beban ASEAN, begitu katanya. Padahal lucunya Singapura pada tahun 2022 itu sempat mengencourage negara yang di luar ASEAN masuk ASEAN. Siapa? Serbia, betul. Ini kan aneh ya. Agak unik ya. Unik ya, negara di Eropa Timur, Balkan gitu ya. Mengajukan jadi anggota ASEAN didukung Singapura. Namun Timor Leste yang jelas-jelas di Asia Tenggara sempat ditolak. Iya. Pada akhirnya jadilah kesepakatan ya. Sampai PM-nya Sanana Gusmo punya air mata Mas. Iya. Terharu mungkin ya. Akhirnya gitu ya. Akhirnya, dan itu kelihatan kok moodnya dari awal tuh udah gembira. Iya. Pas mau masuk ngelewatin media itu dia bagi-bagi permen tuh. Iya. Sanana Gusmo tuh kan. Terus pas ketemu PM Jepang, Takaichi, cium tangan. Sambil gerakan kayak bangsawan gitu ya. Iya. Gitu ya. Dan akhirnya PM Malaysia Mahathir bingung tuh. Iya. Karena memang lumayan unik nih ya Pak Sanana Gusmo ini ya. Dulu seorang pejuang di hutan gitu mungkin ya. Sekarang jadi diplomat, PM. Dan uniknya sama kita baik-baik aja Mas ya. Iya, baik-baik aja. Tidak ada semacam bitterness gitu loh dari Pak Prabowo juga. Malahan kita mendorong dari awal pun Mas Timor Leste untuk masuk ke ASEAN. Dan ada yang agak viral sebelum lo tambahin Jang dari Presiden Sanana Gusmo ini terkait Timur ini polemik tentang bahasa. Oh iya. Iya. Yang nggak tahu kaget mungkin. Iya, kok pakai bahasa Indonesia? Nah, ini juga di kalangan netizen Melayu Malaysia maksud gue ya. Itu juga agak cukup terpecah. Indonesia itu kan bagian dari bahasa Melayu. Harusnya kan Melayu Indonesia gitu. Kan soal viral bahasa ini kan kalau lo sempat diskusi sama gue, Cang, yang paling cukup luar biasa yang bisa menyatukan kita memang karena kita punya bahasa Indonesia. Sudah selesai dan ini adalah salah satu pengikat paling kuat menurut gue. Lem kohesi paling kuat itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, Sanana Gusmo pakai bahasa Indonesia nih. Kemudian kalau dia nanti pakai bahasa Melayu agak cukup repot ini kita mendefinisikan. Dibilang bahasa Indonesia itu simpel, mudah, kemudian untuk dikunyah secara sederhana jauh lebih sederhana gitu. Nah, kalau kita rujuk untuk bahasa, negara-negara besar aja itu agak cukup jarang yang punya bahasa sendiri loh. Betul. Amerika Serikat pakai bahasa apa? Inggris. Australia pakai bahasa apa? Inggris. Jadi kalau Inggris
UK, Inggris United Kingdom, dan Inggris US. US gitu. Kemudian beberapa negara lain banyak yang masih belum punya bahasa nasional kan ya. Kayak India juga kan akhirnya punya beberapa bahasa nasional, Mas. Kan? Inggris ada, Hindi juga bahasa-bahasa lokal. Jadi kalau Modi itu mau kampanye itu harus 3-4 bahasa. Nah, Malaysia juga sama. sama itu. Bahasa mungkin resminya itu apa ya tertulis Melayu. Tapi kalau sehari-hari pakai bahasa Inggris kebanyakan. Nah, ada yang ngomong nih, kan Malaysia beberapa salah satu nggak tahu pejabatnya itu mendorong ingin agar bahasa Melayu itu menjadi bahasa kedua ASEAN gitu kan. Akan tetapi mereka bingung sendiri. Lah bagaimana orang pejabat-pejabat kita itu ketika melakukan pidato dalam bahasa non Inggris, kalau seandainya bahasa Melayu lebih banyak pakai diksi bahasa Indonesia. Betul. Iya kan? Nah, oke, itu hanya simpangan pembahasan terkait dengan Sanana Gusmo tadi. Oke, di KTT ASEAN tadi perniknya. Kembali ke tadi ya, tadi memang betul PMX atau Anwar Ibrahim, PM ke-10, dapat spotlight utama, Mas. Ya. Terutama dengan hadirnya Donald Trump ya. Jadi langsung turun dari Air Force One, disambut dengan tari-tarian. Oh iya. Pak Trump lagi good mood mungkin ya. Sampai juga gitu. Pasnya Pak Trump itu kan. Tapi juga jadi polemik, Mas. Bagi orang-orang selama ini ngikutin Anwar Ibrahim yang sangat keras di balik layar ke Amerika, ke Israel, dianggap bermuka dua katanya. Oh iya, kenapa tuh? Kok bisa negara yang mendukung Israel genosida lo sambut dengan tarian lokal kita? Lo kan negara Islam. Iya. Itulah diplomasi, Mas. Gak bisa kita terlalu saklek, gitu kan? Dan memang di situ juga menarik lagi setelah itu Donald Trump lagi-lagi dia break the rules dengan mengajak Anwar Ibrahim satu mobil dengan Donald Trump. Bahaya itu. Itu kan dubes AS ke Malaysia sempat diwawancara. Dia bilang, kami nahan napas semua. Oh iya, deg-degan semua. Baik pengawal Anwar maupun pengawal Trump itu saling pandang katanya. Itu protokolnya nggak boleh naik di limosin the bis itu ya. Itu kan sampai 45 menit. Karena kalau ada apa-apa ngomong yang kita nggak tahu, kita nggak akan tahu isinya apa. Tapi dan itu memang Anwar Ibrahim menurutku pada akhirnya jadi realistis, Mas. Setelah itu juga ketemu Pak Lula juga, Anwar, untuk kelanjutan masuk ke BRICS. Polemik lagi, Mas. Dianggapnya apa? Loh, kemarin kan ketemu Trump, sekarang ketemu Lula. Tapi ada juga yang memuji, hebat ya PM kita, bisa berzigzag, kemarin ketemu dengan Amerika, sekarang ketemu BRICS. Loh, baru tahu mereka. Kan udah ada yang duluan kayak gitu, Mas. Iya, siapa? Pak Prabowo. Selama ini mungkin mereka selalu one-sided ya. Seolah-olah di balik layar. Kan Malaysia nggak ikutan KTT ini, Mas ya, yang perdamaian Gaza. Tapi mungkin Pak Anwar pengen ikutan, paling dengan menelpon, Mas. Sempat menelpon LCC waktu itu. Mesir kan. Lumayan kencang katanya, memastikan gimana perkembangannya segala macam. Tapi kan dia nggak ikut. Tapi ketika ketemu langsung sama Pak Mansam, ya sama aja diplomasi kayak gitu, Mas. Nggak bisa kita hitam putih ya di diplomasi itu gitu. Dan di luar itu, akhirnya sebetulnya rute-rute yang mulai dibangun oleh Anwar Ibrahim jauh lebih dahulu dalam setahun pertama pemerintahan Prabowo ini sudah dimulai loh itu. Ya kan? Dan memang kadang-kadang Malaysia sama kita nih hubungannya agak unik ya. Kalau lagi tidak ada situasi eksternal yang bisa membuat kita untuk bersatu, itu kita berantem. Pasti itu. Ya kan? Kayak contoh paling sederhana itu netizen Malaysia itu ketika kita naturalisasi pemain-pemain sepak bola, lo menangkan menjadi Belanda B. Jadi sekarang dia melakukan naturalisasi. Udah begitu administratifnya salah pula, katanya kita pula yang dituduh untuk melaporan ke FIFA ya. Bahkan kemarin kan Presiden FIFA juga ketemu Anwar Ibrahim tuh di ASEAN. Nah, terkait dengan ASEAN ini hanya sebetulnya pernik pintu masuk aja kita untuk membahas tahun pemerintahan Prabowo di sektor politik luar negeri, Cang. Nah, kita nanti mungkin akan cukup bisa kita elaborasi kejadian di KTT ASEAN, kemudian coba nanti kita iris dalam setahun pemerintahan Prabowo ini.
secara global setahun ini lo melihatnya seperti apa? Nanti coba akan gua kasih pembanding seperti apa. Iya, oke. Setelah jeda ya Mas Aab dan juga Mas Icang, kepada sahabat Gotik dan juga pemirsa Sinfo TV ini jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali, pastikan tetap di Ngutik Ngulik Politik. Oh yeah. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Baik sahabat Gotik dan juga pemirsa Sinfo TV, tadi kita sempat terjeda begitu ya pembahasannya mengenai pernak-pernik apa yang terjadi di KTT ASEAN di Malaysia nih. Di segmen yang selanjutnya ini kita akan membahas mengenai yang juga saya penasaran gitu, ingin tahu ya kalau misalnya dilihat secara makronya nih begitu ya, momentum ASEAN kali ini kalau misalnya digabungkan dalam 1 tahun pemerintahannya Pak Prabowo itu kan bisalah gitu ya dielaborasinya gitu. Tapi tadi yang Mas Aab sebutkan nanti ditambahkan oleh Mas Aab maupun Mas Icang. Tapi sebelum itu rasanya untuk pernak-pernik di KTT ASEAN juga kayaknya masih banyak nih ulikannya. Iya, karena squel yang terjadi di ASEAN sebetulnya bisa menjadi pintu masuk gambaran makro dari kita melihat setahun pemerintahan Prabowo di bidang politik luar negeri, Jang ya. Nah, kayaknya lo harus mengurai lagi kejadian-kejadian unik yang nanti bisa menjadi representasi diplomasi macam dan model apa sih yang dilakukan Prabowo Subianto setahun pemerintahan beliau nih. Ya, jadi kita ngomongin konteks tersebut, Mas. Gue langsung ingat momen ketika Pak Prabowo menggandeng tangan Sultan Bolkiah. Oh iya, Jang. Sangat humanis itu, Jang. Ya, jadi lo punya sudut pandang apa tuh? Gini, kan sebelum ke ASEAN sekitar tanggal 20 atau 16 gitu ya. Sultan itu sempat terjatuh di tangga waktu menghadiri wisuda. Oh iya, yang pas mau ke podium itu ya. Waktu turun kalau nggak salah. Waktu turun ya. Dan itu ketika mau dibantuin protokol, nolak itu. Betul, dan ini kan menggambarkan diplomasi personalized Pak Prabowo. Oh iya. Gak mungkin lah, namanya Sultan gitu. Gak mungkin kalau nggak akrab, nggak kenal baik, udah ketemu sebelumnya waktu itu kan. Betul. Waktu ke Brunei, pasti akan ada kecanggungan. Tapi kita lihat di situ, Mas ya, ada semacam keakraban, Mas ya. Sementara ada juga, ini spill momen lain ya, ketika jamuan makan malam, Mas, musiknya itu musik Melayu, seingat gue. Oh iya. Anwar Ibrahim berjoget, berdiri dari kursinya. Di sebelahnya Sultan side eye dia. Iya. Nah, itu kayak ada apa sih gitu? Karena kan kita tahu ya, mereka serumpun ya, baik Malaysia maupun Brunei. Ada yang bilang, kok nggak sopan ya? Sebelah Sultan juga joget, Sultan duduk diem. Secara usia juga kayaknya Tuan Sultan ya? Sultan setahun sebenarnya, Mas. Tapi kan mungkin apa ya, dari reign-nya kan lamaan Sultan jauh, Mas. Sudah puluhan tahun gitulah ya, berkuasa lama dan beliau Sultan gitu. Nah, kita kan bisa lihat bahwa memang diplomasi itu nggak cuma sekedar pragmatisme, tapi juga pendekatan personal. Dan Pak Prabowo secara umum, Mas, kalau gue lihat di KTT kemarin, semacam mempersilahkan Anwar untuk bersinar. Kita tahu lah ya, Trump pun juga memuji Anwar di situ, Mas. Malaysia sebagai mediator perdamaian Kamboja Thailand juga kan. Dia bilang waktu di Korea kan, ya itu great leaders katanya kan, jadi mediator Thailand Kamboja ya kan, yang kita sebut dengan KL Accord kalau nggak salah ya. Tapi disitulah menurut gue letak kebesaran jiwa seorang Prabowo Subianto, Mas ya, bahwa satu memang ketuaannya lagi dipegang Malaysia, kedua juga sebagai tuan rumah, persilakan untuk bersinar. Makanya balik tadi ke pertanyaan kenapa pulang cepat. Itu udah ada dari Pak Menlu ya, klarifikasi bahwa yang pertama ada urusan domestik yang mendesak, kedua memang urusan yang sisa-sisa itu bisa ditackle oleh Menlu dan Menko. Dan soal salah nama itu, Menlu kita juga dengan santai bilang, setahu saya nggak cuma Indonesia yang salah nama itu katanya. Jadi ternyata ada beberapa yang memang salah sebut. Mungkin kurang update ChatGPT-nya kali ya. Kita nggak tahu lah ya. Kalau masukin prompt. Ya, satu lagi mungkin yang gue inget, Mas. Tadi kita ngomongin Serbia, ternyata satu lagi negara yang pengen masuk ASEAN, Mas. Brazil, Mas. Iya.
Lula itu diwawancara, dia bilang, kita punya kesamaan loh. Kita mirip-mirip juga wajahnya kan. Iya. Kenapa tidak gitu kan? Itu kan sebuah apa ya, pengakuan Mas ya terhadap ASEAN sebagai organisasi kawasan yang memang punya pengaruh. Tapi kita tahu sekarang itu kan lagi era di mana orang lagi mencari setiap negara ya celah-celah lain setelah kita tahu ada gejolak yang besar ini gitu kan. Tapi gue tambahin Jang, Malaysia juga biar agak imbang gitu ya. Kan dia juga setelah ketemu Trump dapat juga tuh tarif yang agak cukup oke tuh. Oh betul. Iya kan? Negosiasi di 3 komoditas. Yang 0% itu di karet, sawit, dan komponen pesawat. Sementara kita memang masih ongoing negotiation. Iya, ya kita kasih. Oh, berarti ada juga diplomasi yang sudah menghasilkan sesuatu dalam konteks strategis lah ya. Enggak cuma salah sebut nama aja. Oke lah Mas Au sama si Chang, yuk kita beralih tuh mengenai tadi di teaser yang Mas Au bilang kalau misalnya sebetulnya ini secara makro begitu ya, momentum ASEAN ini ketika digabungkan ke dalam 1 tahun pemerintahannya Pak Prabowo dan juga Gibran gitu, apa sih Mas yang bisa dielaborasi gitu, monggo? Iya. Diplomasi politik luar negeri Indonesia itu kan bukan perkara pendek ya. Kalau dalam teori organisme itu kan sebuah organisme itu lahir, kemudian tumbuh, nanti pada suatu saat akan decline dan mati gitu ya. Nah, dalam konteks menggunakan organisme sebagai metafor gitu untuk mendefinisikan bagaimana politik luar negeri Indonesia sebelum nanti kita bahas di setahun pemerintahan Prabowo. Kalau gue lihat itu ada semacam ini, Cang, proses evolusi yang terjadi dalam politik luar negeri kita. Di awal-awal kemerdekaan, di mana kita merdeka dalam situasi yang memang dunia terbelah, dikotomis. Kalau dalam konteks yang biasa sudah kita dengar itu bipolar, gitu ya. Kita ada 2 kekuatan besar, blok Uni Soviet gitu, yang biasa disebut sebagai blok Timur, dan juga blok Barat yang dikomandoni oleh NATO, Amerika Serikat dan sekutunya gitu. Itu kita lahir di situasi yang menegang seperti itu. Dan dalam konteks itu akhirnya pemikir dan founding father kita itu memilih akhirnya kalau kita akan memilih pada salah satu poros pada saat itu, maka sebetulnya tidak cukup menguntungkan untuk proses embrio awal yang kita sedang berdiri. Pada saat itu akhirnya kita memilih kan mendayung di antara 2 karang, dengan konsep DNA bebas aktif. Nah, bebas aktif ini sampai detik ini DNA-nya masih bertahan tuh, Neng. Tapi dalam teori organisme ini ternyata bermutasi, Cang. Nah, kalau dalam teori evolusi, mutasi itu kan bukan kehendak tunggal ya. Dia sangat dipengaruhi oleh lingkungan, DNA awal, dan kebutuhan untuk eksistensi atau survival. Ya, adaptasi ya. Adaptasi. Nah, siapa organisme yang mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan, maka dia punya kecenderungan jauh lebih hebat untuk survive. Nah, dalam konteks mengarungi politik internasional, di era Soekarno kita sudah memilih itu tuh. Tapi bebas aktifnya masih punya kecenderungan kita, Cang, untuk memilih pada salah satu blok. Waktu itu kan kita bikin 3 poros tuh. Warsawa, Beijing, Jakarta itu. Iya kan? Gua agak lupa itu. Lebih dekat Beijing, Pyongyang, Jakarta. Nah itu. Gua jadi agak lupa itu kan. Jadi itu 3 porosnya itu kemudian menjadi indikator, Jang, ya, bahwa Presiden Soekarno waktu itu lebih memilih dan lebih dekat ke blok Timur. Nah, pasca kemudian Soekarno tidak lagi menjabat, kemudian ada suksesi rumit lewat Super Semar yang kemudian berpindah kekuasaan ke tangan Pak Harto, itu mutasi kita berubah itu, Jang, untuk politik luar negeri kita. Bebas aktif DNA-nya masih sama, akan tetapi kecenderungan bloknya bergeser. Ya kan? Kita bergeser lebih ke blok Barat. Nah, dari situ bertahan sampai ya kita let's say 98 lah ya. Kemudian reformasi bergulir, di situ untuk politik luar negeri kita agak vakum tuh. Karena urusan internal domestik kita cukup lebih urgen untuk ditangani. Presiden Habibie, kemudian setelah Pak Habibie Ibu Mega, lebih kemudian
pas Bu Mega kecenderungan untuk meneruskan rute ayah beliau, Presiden Soekarno, relatif lebih kelihatan. Makanya waktu itu kalau nggak salah PDIP sama PKC sering banget bekerja sama tuh. Sama juga kunjungan ke Korut juga berapa kali. Beberapa kali kan. Karena memang dulu itu adalah rute yang warisan dibangun Pak Karno ya. Betul. Nah, hal itu kemudian agak bermutasi lagi ketika Presiden Gus Dur. Gus Dur iya. Waktu itu mungkin secara frekuensi mungkin yang menyaingi Pak Prabowo Gus Dur itu. Iya, dan agak mirip-mirip dengan Pak Karno juga. Meskipun dalam derajat yang berbeda ya. Nah, Gus Dur juga cukup aktif itu sudah mulai untuk melakukan diplomasi internasional. Politik luar negeri kita relatif lebih personalized gitu, seperti Soekarno. Sampai yang ini kan ada foto legendaris Bill Clinton tuh sampai ketawa-tawa, nahan tawa sampai ini megang lututnya Gus Dur. Iya, karena diceritain jok-jok dari Gus Dur gitu. Nah, itu dalam konteks politik luar negeri kita cukup oke. Sampai nambah pertemuan sejam katanya. Betul. Karena dikasih Gus Dur mampu membuat jok itu dengan bahasa Inggris yang cukup luas gitu. Nah, kemudian di situ masuk ke eranya setelah Gus Dur Pak SBY. Nah, di Pak SBY ini memang agak 50-50 Jang ya. Kita ke dunia internasional sudah mulai cukup dihormati dalam tanda kutip gitu, dan kecenderungan untuk lebih kehati-hatiannya tinggi. Sangat hati-hati, tapi gue lihat kita dalam dunia internasional sepertinya sedikit menegakkan kepala. Era SBY. Dan Menlunya juga relatif punya daya jelajah yang cukup oke itu, Jang. Bahasan dengan Pak Martin Kalgawa. Betul. Nah, dari situ kemudian di era Pak Jokowi, untuk politik luar negeri kita lebih dalam tanda kutip diiris untuk kepentingan nasional dalam konteks ekonomi. Gue nyebutnya politik luar negeri introvert, Mas. Nah, lebih apa introvert. Itu? Ya lebih ke domestik, Mas. Iya, jika tidak ada yang beririsan dengan kepentingan kita tidak cukup aktif untuk kemudian dan memang melakukan diplomasi. Ada kesan transaksionalnya di situ. Iya. Nah, tapi yang begitu aktif ketika 10 tahun era Pak Jokowi itu Menlu. Iya. Betul. Ya. Retno Marsudi. Retno Marsudi sampai ada pada satu titik yang di Bali itu acara apa, Cang? G20. G20 yang di situ kemudian di era Pak Jokowi cukup kelihatan. Nah, puncaknya itu gue lihat ada redefinisi mutasi untuk bebas aktif di era Pak Prabowo, Cang. Gue melihat di era Pak Prabowo setahun terakhir ini, definisi bebas aktif itu kok menemukan kekhasannya lagi seperti era-era awal di Presiden Soekarno. Bebas kalau menurut gua definisi utamanya adalah independen dalam memutuskan gitu. Jadi kita cukup independen untuk memilih rute mana yang harus kita pilih di tengah multilateralisme agak cukup sulit nih. Multilateralisme yang terjadi di dunia global saat ini, kita cukup independen untuk kemudian mengambil keputusan. Akan tetapi kita tidak kemudian introvert pasif. Kita aktif dijalankan ke semua kekuatan blok yang ada, Jang. Lo masih ingat nggak, Jang? Presiden Prabowo Subianto ketika dilantik pertama kali, kunjungan pertamanya ke kemana? Ke Cina ya? Ke Cina. Sebagai negara yang punya relasi kuat di sektor ekonomi, betul. Pak Prabowo kemudian menjadikan kunjungan ke Cina menjadi negara pertama yang dikunjungi. Akan tetapi apakah ini kemudian dilakukan tunggal? Enggak loh, Jang. Dalam situasi kunjungan yang sama, paralel satu istilahnya itu satu rangkaian. Habis itu kan Pak Prabowo juga mengunjungi Amerika, ke Pentagon, juga mengunjungi Inggris sebagai kekuatan-kekuatan yang punya daya jelajah kuat di dunia global. Dan itu make sense, Mas, karena secara data pun memang ASEAN gitu, Mas ya. Kalau kita ngomongin trading paling besar memang dengan Cina, Mas. Oke. Tapi kalau dari segi investasi atau FDI masih AS yang paling besar. Oke. Jadi ini juga sebuah langkah yang pragmatis juga menurut gua, Mas. Iya. Kita bisa mengabaikan kedua salah satunya, Mas. Gitu. Nah, artinya aktif yang dipilih ini kan yang menjadi rujukan ke national interest, Cang. Betul. Itu kenapa kemudian kita tidak cukup canggung untuk masuk blok yang dipandang sebagai pembanding utama Barat. Ya. Apa? BRICS. Iya kan, BRICS ini Brazil, Rusia, India, South Africa, China
ini kan kemudian kita memilih rute itu dan sekarang Malaysia mau ikut-ikutan loh. Orang ya kan? kemarin itu kan ketika ketemu Lula banyak yang kaget kan. Oh, bisa ya kemarin sama Trump ramah tamah, di hari berikutnya sama Lula pengen masuk BRICS. Lu kemana aja gitu loh. Kita udah duluan kali. Tapi di saat bersamaan di negara-negara G20 kemarin kita juga masih punya hubungan cukup erat bahkan dengan Eropa, CEPA kita kemarin baru dengan Kanada, Belgia, Uni Eropa. Ya. Dan kemudian saat ini Pak Prabowo menjadi leading sektor untuk mengangkat wajah muka Global South loh, Jang. Nah, negara-negara yang ada di Global South ini yang dulu kita cukup kuat dengan konferensi Asia Afrika. Oh iya. Ya kan? Mental betul itu, Mas. Berapa negara yang kemudian terinspirasi merdeka untuk setelah KA? Itu ada 18 negara Afrika merdeka. Tuh. 18. Itu terinspirasi total dari rute yang dibangun oleh Indonesia. Dan ketika mereka hadir di KAA, nggak lama setelah itu kemudian memproklamirkan diri merdeka loh, Jang. Bahkan sebagian kita fasilitasi ya. Iya, kita yang memfasilitasi. Aljazair, Tunisia disediakan waktu itu rumah di Menteng untuk sebagai semacam BPUPKI-nya mereka. Gitu. Nah, dari sini akhirnya gue melihat rangkuman Prabowo cukup luas untuk memainkan peran bebas aktifnya itu, yang kemudian juga menjadi inspirasi terkait dengan negara-negara Global South yang dulu sudah dipantik total oleh Presiden Soekarno lewat KAA. Nah, di keseluruhan ini gue melihat tidak hanya dalam konteks pergerakan politik, misalnya Gaza dan lain-lainnya, tapi juga untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi kita. Betul. Tentang SDA, tentang yang lain-lain, bagaimana kita yang tarifnya kemarin dipotong dan lain-lainnya untuk mencari pangsa baru dan lain-lain. Apalagi kita tahu kan ya, semenjak ada perang dagang, tarif, proteksionisme, itu ada disrupsi dalam supply chain. Nah, jadi mau nggak mau kita nggak bisa introvert lagi, Mas. Nah, untuk sementara lo tahan itu dulu. Kita kasih ke Neng Tia, setelah itu nanti lo bahas, lo kasih perspektifnya di segmen berikutnya ya. Oke, karena juga obrolannya yang seru ini gitu ya, harus dijeda. Ini untuk itu pemirsa Sinfo TV dan juga sahabat Ngutik, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, Ngulik Politik. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, aduh tadi tuh pembahasannya cukup seru sekali Mas ya di segmen sebelumnya, tapi sayangnya begitu karena durasi kan kita harus jeda ya, maka sekarang monggo lah langsung aja dilanjutkan kembali ini ulikannya. Ini kita kasih ke Mas Icang aja. Kalau dari perspektif gue kan sebetulnya gue hanya ingin mau mengatakan ada redefinisi ulang terkait dengan bebas aktif yang betul-betul gue lihat di Prabowo ini implementasinya agak cukup lebih tidak normatif gitu, Cang. Contoh paling sederhana, yang tadi gue urai mulai dari Presiden Soekarno sampai Jokowi, itu ada kesan diplomasi luar negeri kita, lo ada yang konsepsikan introvert gitu ya, kemudian ada yang narasinya itu lebih ke normatif untuk misalnya nih, soal Gaza, kita hanya lebih banyak mengecam tanpa harus kemudian aktif untuk berperan dalam proses penyelesaian. Lebih ke simbolik sebelumnya. Lebih ke simbolik. Nah, kalau Prabowo ini gue lihat agak cukup berbeda atau agak lain lah. Misalnya dalam konteks Gaza. Oke, kita harapkan Palestina merdeka, dan untuk menjaga ceasefire kita tidak cukup segan nanti ngirimkan 10-20 ribu pasukan penjaga perdamaian. Kalau jika nanti kita harus diharapkan untuk menampung sebagian dulu penduduk Palestina yang sedang mengalami kesusahan ini, meskipun di dalam negeri dikritik luar biasa, Cang ya, itu juga Indonesia siap untuk menampung sampai 1.000 atau sampai 10.000 pengungsi Palestina. Dalam konteks bantuan makanan kita akan cukup aktif nanti memberikan bantuan makanan. Nah, aktivasi politik luar negeri ini tidak berhenti simbolik di narasi gitu, Cang. Nah, itu yang kemudian kan di Malaysia sendiri menjadi polemik tuh. Ngecam berulang-ulang yang akhirnya ketika Trump sebagai pengampu Israel datang disambut dengan euforia berlebihan dengan joget-joget itu, akhirnya kan memantik perdebatan di dalam negeri sendiri. Betul. Nah, kalau kita untuk misalnya dalam konteks Palestina, kita konsisten sejak Soekarno loh, Jang. Ya kan?
Palestina harus merdeka, bahkan kita maktubkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu salah satunya adalah pembelaan kita terhadap Palestina itu. Dan sampai detik ini tidak berubah. Hanya narasinya di era Pak Prabowo agak berbeda tuh. Narasi yang dulu kita akan mengakui Israel tuh nggak pernah ada tuh. Iya. Meskipun di Pak Prabowo ada syaratnya, dengan catatan Palestina merdeka. Itu dalam narasi internasional dulu nggak pernah kita pakai itu, Cang. Nah, di era Pak Prabowo yang lebih realistis, tapi kemudian Pak Prabowo mampu memberikan keterangan konteksnya yang cukup oke, termasuk juga mengkritik total negara-negara imperialis di forum-forum dunia gitu, di Shangri-La, kemudian di Antalya Forum, bahkan di sidang umum PBB UNGA kemarin 80 itu juga cukup keras gitu. Jadi memang Pak Prabowo agak cukup, menurut gua, bebas aktif itu memiliki penerjemahan yang secara evolutif mutasinya lebih ke adanya penyatuan antara konsep simbolik verbatim dengan aksi konkret gitu. Jadi dari simbolik juga menuju ke teknis operasional juga. Nah gitu maksud gua. Lebih sederhana penjabarannya kayak begitu. Nah dari sini ya melihat selain itu gua cukup, lagi-lagi kalau kalimat gua pribadi cukup bangga lah ya. Kalau ada diksi, lagi-lagi gua ulang, kalau ada diksi di luar bangga kan gua pakai kalau ada di atasnya gitu untuk menggambarkan bagaimana tengadah wajah kita di dunia internasional. Meskipun catatan gua ini juga mudah-mudahan segera bisa dibangun dalam konteks domestik. Nah, kita kan nggak ngomong domestik nih, Cang. Nah, gue coba elaborasi lo terkait, mungkin yang dia juga punya, terkait Pak Prabowo di dunia internasional dalam menghadapi dunia multilateralisme yang ada sekarang ini, nggak bipolar lagi, multipolar ini, lo punya pandangan apa? Nah, itu Mas, tadi mungkin gua akan pungut ya dari uraian lo soal evolusi diplomasi kita ya. Yang kalau kita ibaratkan organisme itu kan juga ada faktor eksternal Mas ya. Adaptasi, lingkungan. Nah kita kalau ngomong global Mas, itu memang kita tengah memasuki masa yang kalau kata Antonio Gramsci itu disebut dengan interregnum. Apa itu interregnum? Ini kan dari filsuf Italia yang sempat dipenjara di Italia oleh rezim fasis. Beliau menulis catatan bahwa interregnum itu adalah sebuah masa di mana dunia lama itu sudah sekarat atau mau mati, namun yang baru belum lahir, Mas. Masa-masa ketika aturan lama itu sudah usang, namun yang baru belum ditulis, ya kan? Dan ini kita lagi mengalami sekarang itu anomali ya. Nah itu konsepnya Antonio Gramsci sebagai interregnum ya. Betul. Itu kan kenapa kemudian lo bisa meminjam istilah Gramsci ini untuk menjelaskan situasi sekarang? Jadi kalau kita bahas dari etimologi dulu Mas ya, interregnum. Inter itu kan di antara atau interval. Regnum itu dari kata Latin atau reign, kuasa atau pemerintahan gitu ya. Sekarang itu kita di tengah-tengah di mana dunia tatanan lama yang dulu itu sempat dipegang sebentar ya pasca Soviet runtuh oleh kita sebut aja itu koalisi transatlantik ya. Amerika dengan NATO. Amerika sekarang udah mulai ninggalin gelanggang Mas. Atau mungkin sedikit kehilangan legitimasi ya? Itu jelas, itu dua arah Mas. Karena apa? Amerika pun juga ngerasa dia sudah mulai taken for granted. Jadi Trump itu berkali-kali ngomong kan, mereka itu dimanfaatin negara-negara lain Mas. Misalnya mereka defisit gitu kan ya. Sementara yang baru belum nongol sepenuhnya. Kalau kita ngomongin Cina, mungkin sebagian bisa ya. Leading di misalkan di energi bersih, teknologi sebagian. Tapi belum bisa menggantikan skala dan peran Amerika yang sedominan itu. Iya, kalau dulu kan Amerika itu bisa disebut sebagai polisi dunia ya. Betul. Kalau sekarang itu kemudian untuk menjadi polisi dunia banyak yang negara-negara yang nggak percaya ya. Betul, dan Cina pun belum bisa diterima sepenuhnya Mas. Dalam beberapa sektor hyperlokal mungkin bisa, tapi dalam tatanan global moral etika belum Mas. Dan ini kalau gue sedikit menyitir ini Mas, wawancara PM Singapura. Siapa? Lawrence Wong. Dengan sangat
eloquent ya. Luwes itu waktu itu diwawancara oleh Financial Times. Bahwa masa-masa yang dia nggak nyebut interregnum ya, tapi gue semakan aja itu interregnum, itu akan messy and unpredictable. Situasinya kacau balau dan tak terprediksi. Tapi apa yang harus kita lakukan, yaitu ya memang cirinya kan banyak Mas ya, ketidakpastian, kebingungan, dan muncul konflik-konflik baru Mas ya. Karena apa? Dulu ada polisi utama yang bisa mengerem itu. Sementara polisinya itu sekarang udah kehilangan legitimasi gitu loh. Bahkan globalisme yang dia bangun sendiri pun dia tinggalkan. Proteksionisme. Liberalisme, kapitalisme asli dia tinggalkan dengan proteksionisme ketika itu menghantam dirinya sendiri. Dia udah buang body lah gitu lah ya. Tapi memang disinilah muncul kesempatan juga bahwa tetap kita akan mengalami masa gejolak, turbulensi, cirinya juga akan terfragmentasi. Tapi disitulah disrupsi itu muncul dari teknologi Mas, AI generatif, otomasi ekstrim, kita bisa diganti robot. Kalau dari epistemologi itu muncul disinformasi, era post-truth sekarang, Kalau dari politik juga di situ juga bisa muncul Mas, otoritarianisme. Karena membutuhkan pemimpin yang karismatis dan kuat ya. Kuat di saat ketidakpastian sekarang orang butuh yang pasti-pasti aja. Nah, orang butuh orang strongman gitulah ya. Tapi juga di situ muncul rekonfigurasi Mas. Kenapa muncul rekonfigurasi? Salah satunya kalau kita ngomongin hal yang sangat pragmatis, itu supply chain. Kan buyar tuh Mas. Apalagi ada perang Ukraina Rusia, sempat susah. Rantai pasokan, Betul. Namanya pasar itu kan efisien Mas. Betul. Dia akan mencari pola baru. Makanya itu nyambung tadi Brazil pengen join ASEAN gitu loh Mas. Negaranya diantah-berantah. Dia kan penghasil, dia kan eksportir terbesar daging, kedelai, jagung. Itu kan dia butuh pasar juga. Tapi sorry Cang ya, gue jadi agak melebar sedikit nih. Kenapa ya pertanian Brazil oke banget ya? Itu kita bahas kemarin tuh di BPS. Sudah ya? Sedikit. Itu dia punya lead bank khusus independen namanya Embrapa Mas. Yang sebelum tahun 70-an, dia itu penerima bantuan pangan Amerika. Tahu-tahu 70-an 80-an dia menambah PhD di bidang pertanian Mas dari 5 orang jadi 1.000 orang Mas. Investasi dia di sektor pertanian itu udah lama Mas. Dan itu di teknologi terutama karena apa? Dia kan di tropis sama kayak kita. Punya hutan Amazon yang mungkin sama kayak Kalimantan ya, gambut, bisa dia ubah jadi lahan subur. Itu mungkin Pak Prabowo ketika ketemu Lula sangat terobsesi untuk sharing teknologi. Betul, make sense. Dia udah tahu caranya, tipikalnya sama, iklimnya sama ya. Untuk menumbuhkan, dia sekarang jadi eksportir besar itu pertanian gitu. Kembali lagi ke yang tadi lo terangkan. Jadi kita sedang di masa-masa itu, tapi kita jangan berkecil hati. Karena apa? Kalau gua boleh flashback, kita juga pernah Mas di masa interregnum. Yaitu ketika proklamasi 45. Kenapa lo bisa mendefinisikan proklamasi kita itu sebagai fase interregnum? 42 Belanda udah kalah sama Jepang Mas. Kan? Jepang masuk 3,5 tahun. Namun Jepang kan juga kalah. Dibom atom. Uniknya kita bergegas untuk nggak ngebiarin itu lama kosong vakum power. Jadi kalau boleh kita parafrase, sebenarnya interregnum itu vacuum of power. Kita Mas, tanggal 15 Agustus, Kaisar Hirohito mengumumkan akan menyerah, nggak nyampe berarti 2 hari langsung proklamasi. Meskipun dipaksa dikit ya. Paksa dikit dan kita harus berdarah lagi 4 tahun berikutnya kan, perang revolusi, agresi Belanda itu. Dan gue ingat banget kalimat Syahrir ketika memaksa Soekarno, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Jadi inilah kalau kita tarik paralelitasnya itu bahwa kita itu bangsa yang udah mengalami gejolak macam itu. Tapi sekarang kita redefinisi bahwa memang kita sebisa mungkin bisa mendudukan persoalan. Kerangkanya ini kan lagi banyak ketidakpastian. Ini nggak basa-basi sih sebenarnya. Beneran kita belum melihat ada new rules gitu loh Mas. Misalkan kayak AI, teknologi kan kita belum jelas ke sana kan. Tapi kita bisa berkaca ke belakang bahwa waktu itu Bung Karno Mas
punya confidence, Mas. Oh iya. Kepercayaan diri itu modal yang sangat penting loh. Iya. Nah, masalahnya lo menerangkan ini dengan kemudian mau menganalisis tahun pemerintahan Prabowo di bidang politik luar negeri, di mana irisannya? Itu baru mau masuk situ, Mas. Oh, gitu ya. Bayangkan tahun 55, 10 tahun setelah 45. Kalau kita ngomongin de jure 49 lah ya. Yang habis KMB itu kan resmi tuh. Oh iya, diakui. Kan banyak yang mungkin masih belum paham bahwa kita itu menjadi negara dan banyak diakui oleh negara yang lain itu baru tahun 49. 49 Desember setelah bulan konferensi Oktober, meja bundar ya. KMB di Den Haag waktu itu yang diketuai Bung Hatta. 6 tahun setelah itu, Mas, seorang Soekarno itu berhasil mengumpulkan negara Asia Afrika untuk mendefinisikan kita ini siapa sih. Jadi inspirasi untuk kemerdekaan sovereignty masing-masing yang dulu itu barang baru, Mas. Iya ya. Bahkan dulu itu negara-negara jajahan itu nggak ada yang pede sebenarnya. Dan mereka kan lebih banyak diberi hadiah untuk kemerdekaan. Betul, termasuk tetangga kita itu. Malaysia. Kita cukup confident ya. Betul. Maksud gua kan ini kan dengan konteks yang lebih baru. Bahwa sekarang ini masa interregnum, penuh gejolak, turbulensi, tapi juga sekaligus penuh peluang, Mas. Dan memang kita perlu kegiatan juga ya untuk apa ya? Kita nggak akan tahu, Mas. Kalau kata PM Wong, dia sempat nyebut bisa mungkin 1 dekade dari apa namanya peralihan ini. Tapi lagi-lagi dengan kemarin konteks ASEAN, terus kita ke Uni Eropa CEPA, Mas, ke Kanada juga, nanti kita ke COP ke Brazil juga. Gue melihat memang akselerasi apa, Mas ya, personalized relation Pak Prabowo itu meningkat tajam, Mas. Jadi mungkin ini sebuah blessing in disguise. Ada memang turbulensi, Mas, tapi ya kita beruntung kita punya sosok kosmopolitan seperti Pak Prabowo. Jadi dia bisa zigzag dengan luas tanpa meninggalkan pragmatisme nasional interest kita. Kalau gua tambahkan, Neng, sebagai konklusi gitu ya, gua juga melihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Lagi-lagi gua menyetir buku Paradigma Indonesia gitu, Cang. Pak Prabowo sekarang ideologi bagi beliau bukan tidak penting, tapi tidak akan mengambil salah satu secara utuh dalam tanda kutip. Bahwa saat ini lagi-lagi itu ada liberalisme, ada sosialisme, komunisme, itu mencoba untuk mengambil yang terbaik di antara keduanya. Dan ini juga terlihat representasinya di dunia di bidang politik luar negeri, Jang. Di mana Pak Prabowo dalam satu sisi mau kapitalisme misalnya dengan Barat yang sebagai ideologi kapitalis, yang ketika itu nanti punya irisan dengan nasional interest kita, itu Pak Prabowo cukup luas. Dan kemudian untuk di wilayah-wilayah yang katanya komunisme dan sosialisme gitu, kita sebut aja misalnya Tiongkok, Rusia dan kawan-kawannya, kita juga Pak Prabowo melakukan interaksi yang cukup intens begitu ya. Nah, di sini lagi-lagi jalan tengah atau mungkin Indonesia dalam konteks jalan ketiga itu banyak dipilih oleh Prabowo Subianto. Ini kan sudah menjadi rute ajak kita, Cang ya. Kita ini kerap kali memang milih jalan tengah, politik sintesis, kebijakan sintesis dalam berbagai persoalan yang memang nanti ada dua sudut yang saling bertentangan. Kita kerap kali mengambil sintesis dari kedua-duanya. Dan politik luar negeri yang memang DNA-nya kita adalah politik sintesis, bebas aktif karena tidak mau masuk ke blok barat dan blok timur, Jang. Itu DNA-nya sampai detik ini masih cukup mapan. Dan Pak Prabowo melengkapi definisinya dengan independen memutuskan politik luar negeri yang dijalankan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Indonesia, tapi aktif untuk menerobos masuk ke semua kekuatan politik yang ada. Meskipun ini juga bukan tanpa risiko. Risikonya sederhana. Nanti kalau ini dunia hancur balut, timnya Tiongkok sama Barat itu tiba-tiba berantem, repot kita. Yang kedua, kalau Pak Prabowo sekarang bisa menjadi penjembatan di antara negara-negara ini untuk kepentingan kita, nanti kalau Pak Prabowo sudah nggak ada, ribet lagi itu dalam konteks bangunan jalinan ekonomi. Nah, personalize seperti yang dilakukan oleh Prabowo bukan tanpa risiko, Cang. Nah, gue berharap nih, Cang,
lembaga-lembaga formal di sekeliling Pak Prabowo itu bisa mengimbangi sehingga kalau gue catat Cang ya, di KTT ASEAN kemarin Neng, itu kita nggak ada pertemuan bilateral ya. Betul. Iya kan? Nggak ada. Nah gue kira itu Cang ya, salah satunya itu imbas dari diplomasi luar negeri yang sangat presidentialized, yang sangat terkonsentrasi pada sosok presiden. Nah kalau dulu yang kayak ngatur-ngatur kayak begini kan semestinya Kementerian Luar Negeri, duta besar gitu. Ini yang menjadi lembaga-lembaga formal yang harus berperan aktif. Nah, kelemahannya ada di situ. Tapi sejauh ini ya mudah-mudahan Pak Prabowo segera bisa memahami dan menyadari bahwa ini perlu diturunkan ke sektor teknis ya, Cang ya. Untuk lembaga-lembaga negara ini bisa mengimbangi apa yang sudah dirintis dan dilakukan oleh Pak Prabowo selama setahun terakhir ini. Oke, Mas Icang, mungkin sebelum closing mau ada yang ditambahkan? Sedikit aja mungkin. Singkat aja, monggo. Tadi kan sempat ya gue sebut itu politik luar negeri yang introvert zaman sebelumnya. Sekarang udah kelihatan ekstrovert, Mas. Oh, ekstrovert ya. Ekstrovert itu kan modalnya cuma satu awalnya, Mas. Confident. Confident ya. Diri. Oke. Kan gini, kalau kita review setahun ini ya, banyak persoalan memang domestik. Tapi gue ngelihat ya, bahkan seorang ahli pun bersepakat bahwa ini progresif. Ada dinamika yang lebih baik. Paling-paling yang beda itu di metodologi aja, Mas. Tapi dari core-nya semua sepakat kok kita lebih progresif. Oke, itulah yang jadi juga harus mengakhiri begitu untuk pembahasan episode Nguti kali ini. Tapi untuk merangkum nih ya dari Mas Aab dan juga Mas Icang, saya juga membuat sedikit catatan begitu Mas mengenai di 1 tahun pemerintahan dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran begitu ya. Bagi saya ini juga kan tadi kalau Mas Icang bilangnya progresif gitu ya, karena saya juga memiliki ambisi yang sama nih Mas terhadap Indonesia bahwa semoga aja kita konsisten gitu ya di tahun-tahun selanjutnya juga untuk bisa menengadahkan muka di dunia gitu. Tapi tentu aja Mas, ini juga kan banyak pertanyaan yang muncul begitu ya, seberapa jauh langkah itu mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan global dan juga kebutuhan domestik. Nah itu juga kan tentu aja akan menjadi ujian nih untuk tahun-tahun mendatang. Tapi kan kita masih punya 4 tahun lagi. Kalau misalnya itu kan masih 20%, 1/5-nya ya. Nanti 2 tahun kita bikin analisis lagi. Siap lah begitu. Oke lah kalau begitu. Untuk sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, ini saya juga mau terus-terus mengingatkan begitu ya, bagi Anda sekalian yang ingin kembali menyaksikan tayangan ini bisa langsung mengunjungi kami di sosial media kami, Skala Survei Indonesia SSI Official. Kalau begitu, akhir kata kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Berkolaborasi dengan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.